Gugus Tugas COVID-19 menetapkan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai zona merah. Ratusan warga berdesak-desakan saat mengambil bantuan sosial tunai di kantor pos di Langkat. Kementerian Kesehatan kelas 1 Medan melaksanakan uji swab gratis bagi masyarakat di Kota Medan. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Senin 8 Juni 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara kini mencapai 605 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah PDP yang menjalani perawatan sebanyak 122 pasien. Data tersebut dikonfirmasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 7 Juni 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 saat ini mencapai 605 kasus yang telah terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, sedangkan PDP sebanyak 122 pasien. Untuk kasus positif yang meninggal dunia berjumlah 48 orang, sedangkan pasien yang telah dinyatakan sembuh mencapai 185 orang. Berdasarkan data persebaran COVID-19 saat ini, terdapat 7 kabupaten kota yang masuk dalam zona merah COVID-19, di antaranya Kota Medan, Deli Serdang, Pematang Siantar, Simalungun, Serdang Bedagai, Asahan, dan Kabupaten Karo. Satu orang warga asal Provinsi Banten berinisial ARL dilaporkan positif COVID-19. Pasien ARL memiliki riwayat perjalanan datang ke Provinsi Sumatera Utara untuk melayat ibunya yang meninggal dunia di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal. Beginilah video amatir yang direkam warga saat pihak Rumah Sakit Umum Panyabungan akan membawa satu keluarga yang diduga terpapar COVID-19. Pihak keluarga terlibat adu mulut dengan petugas dan menolak dievakuasi ke rumah sakit. Sebelumnya, satu orang anggota keluarga tersebut berinisial ARL asal Kota Tangerang, Provinsi Banten datang berkunjung ke rumah keluarganya di Desa Muara Soro, Kota Nopan, Mandailing, Natal untuk melayat ibunya yang meninggal dunia pada Mei lalu. Saat akan kembali, ARL melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kota Nopan dan dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test. Dari hasil tes tersebut, ARL kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Marta Friska di Kota Medan untuk diambil sampel swab dan dinyatakan positif COVID-19. Atas laporan tersebut, pihak Dinas Kesehatan kemudian mendatangi kediaman keluarga ARL untuk dilakukan tindakan medis, namun mendapat penolakan. Sementara Bupati Madinah Dahlan Hasan Nasution saat dikonfirmasi awak media mengakui adanya laporan tentang warga Tangerang yang terpapar COVID-19 saat berkunjung ke rumah keluarga di Mandailing, Natal. Terkait laporan hasil uji swab, Bupati meminta warga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Mandailing, Natal. Kini pihak keluarga ARL telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan isolasi mandiri. Harus kita hargai diri kita sayangi diri kita sayangi keluarga kita sayangi lingkungan kita sayangi masyarakat. Itu makanya barangkali gugus tugas baik di pusat maupun di provinsi mengatakan bahwa ini harus bekerja sama. Harus sama-sama kita laksanakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jumlah penderita positif COVID-19 di Serdang Bedagai bertambah lagi. Dari sebelumnya 5 orang, kini menjadi 6 orang. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah menetapkan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai wilayah zona merah. Hal tersebut ditegaskan juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Serdang Bedagai Akmal di posko Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Serdang Bedagai. Penetapan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai wilayah Kabupaten Zona Merah setelah adanya penambahan 1 kasus lagi. Berdasarkan hasil uji swab, kini jumlah total kasus positif COVID-19 di Serdang Bedagai menjadi 6 orang. Penambahan kasus baru tersebut dengan pasien berinisial AS usia 29 tahun warga Kecamatan Perbaungan. Dengan bertambahnya kasus positif, maka Kabupaten Serdang Bedagai ditetapkan sebagai zona merah per tanggal 5 Juni 2020. Dari data semula kemarin
jumlahnya ada 5, sekarang bertambah 1 lagi warga Kabupaten Serdang Bedagai yang positif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR swab. 151 orang TKI yang dideportase dari Malaysia tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Para TKI yang baru tiba menjalani protokoler kesehatan dan karantina di Cadika Pramuka Deli Serdang sebelum kembali ke daerah asal. Screening tes dilakukan terhadap ratusan TKI saat tiba di Terminal Internasional Bandara Kuala Namu, mulai dari pelaksanaan body clean, wawancara, rapid test, dan pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan thermal scanner. Sebelumnya, para TKI yang dideportase ini telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Malaysia. Sementara Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Medan, Priagung Adi Bawono, mengatakan meski sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan, ratusan TKI yang baru tiba tetap menjalani pemeriksaan dan akan menjalani karantina di Cadika Pramuka Deli Serdang sebelum dijemput pulang oleh pemerintah daerah mereka masing-masing. Jumlahnya kurang lebih 151 orang. Semua sudah melakukan PCR, kemudian hasilnya semua negatif. Sejauh ini melalui pemeriksaan suhu, saturasi oksigen, semuanya dalam keadaan baik. Ini selanjutnya mereka ini di karantina mandiri atau gimana, Pak? Ya, selanjutnya mereka akan kami kirim dengan kerjasama dengan wilayah. Pasca dirilisnya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang panduan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, tidak ada aktivitas ibadah yang dilakukan di sejumlah gereja yang terdapat di Kota Medan. Seperti di Gereja HKBP di Jalan Sudirman dan Gereja Katolik Santa Maria Tak Bernoda di Jalan Keuskupan Agung Kota Medan pada Minggu kemarin. Tidak terlihat aktivitas peribadatan di kedua gereja tersebut dan hanya ada Dewan Pengurus Gereja yang hadir. Pihak Gereja HKBP Medan Sudirman menyebut rencananya operasional gereja akan kembali dibuka pada 12 Juli mendatang, menyusul hasil rapat Dewan Pimpinan Gereja menjelang pelaksanaan new normal di Kota Medan. Saat ini pelaksanaan ibadah minggu di masing-masing gereja dilakukan melalui live streaming yang difasilitasi oleh majelis gereja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ya, menyikapi surat edaran Menteri Agama yang telah kita baca, kita akan melaksanakan ibadah kembali di gereja direncanakan tanggal 12 Juli 2020. Sementara di Kabupaten Tapanuli Utara, sejumlah gereja mulai melaksanakan ibadah kebaktian pada Minggu kemarin. Ibadah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, AKBP PA Raja Tarutung, ratusan jemaat hadir mengikuti kebaktian Minggu. Gereja ini menjadi salah satu gereja yang mendapatkan izin melakukan kebaktian Minggu bagi jemaatnya. Pelaksanaan ibadah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan ibadah dimulai. Seluruh jemaat yang hadir wajib menggunakan masker dan mencuci tangan. Sebanyak 2 unit wastafel portable disediakan oleh pihak gereja. Saat memasuki gereja, seluruh jemaat menjalani pemeriksaan suhu tubuh dengan jarak antrian 1 meter. Untuk pengamanan pelaksanaan ibadah melibatkan personil gabungan dari Satpol PP, Polres Tapanuli Utara dan Kodim 0210. Pengurus gereja Pendeta Saur Hutagaol mengatakan pihak gereja juga menerapkan pengaturan jarak antar sesama jemaat selama pelaksanaan ibadah berlangsung. Sementara acara kebaktian Minggu dibagi dalam 3 sesi, pagi hingga siang dengan penerapan jumlah jemaat berdasarkan sistem sektor. Masuk ke dalam gedung gereja, jemaat malah masuk ke gedung gereja. Terlebih dahulu mereka cuci tangan, pakai masker, diukur suhu tubuh, dan ada pengaturan tempat duduk seperti yang telah kita perhatikan tadi formasinya. Pemirsa, sejedakan hadir informasi mengenai ratusan warga berdesak-desakan saat mengambil bantuan sosial tunai di kantor pos di Langkat. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Ratusan warga di Kabupaten Langkat berdesak-desakan mengambil dana bantuan sosial tunai di kantor pos setempat. Warga mengabaikan himbauan pemerintah terkait protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19.
Ratusan warga dari 5 kelurahan dan desa di Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat berdesak-desakan di pintu masuk kantor pos Setabat. Warga nekat berdesakan dan tidak sabar untuk masuk ke dalam kantor pos untuk mengambil dana bantuan sosial tunai. Meskipun pihak kantor pos telah berulang kali mengatur warga agar tetap menjaga jarak dan memakai masker, namun sebagian warga tetap mengabaikan himbauan tersebut. Warga yang datang adalah para penerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial sebesar Rp600.000 per bulannya. Hari ini giliran 6 kelurahan dan desa di Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat. Pembagian dana bantuan sosial tunai ini dilakukan serentak hingga 1 pekan mendatang di seluruh kantor pos yang ada di Kabupaten Langkat. 8 warga penyandang disabilitas di Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang tidak terdata sebagai penerima bantuan sosial tunai atau BST tahap kedua. Padahal sebelumnya ke-8 warga tersebut merupakan keluarga penerima manfaat atau KPM yang terdata sebagai penerima BST di tahap pertama. 8 dari 943 KPM di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang tidak terdata sebagai penerima BST tahap kedua. Mereka adalah warga penyandang disabilitas yang sebelumnya terdata dan menerima dana sebesar Rp600.000 pada penyaluran BST tahap pertama. Namun pada penyaluran BST di tahap kedua, mereka tidak mendapatkan dana BST karena tidak lagi terdata sebagai KPM. Salah satunya adalah Haryono, warga penyandang disabilitas yang tidak terdata sebagai KPM pada penyaluran BST di tahap kedua. Padahal sebelumnya ia mendapatkan dana BST di tahap pertama dan masih memiliki surat penerima BST. Menanggapi hal tersebut, Camat Deli Tua Wakil Karo-Karo menyebut akan segera berkoordinasi dengan dinas sosial terkait 8 warganya yang tidak lagi terdata sebagai penerima BST tahap kedua. Ini ada kendala di tahap kedua ini, ada 8 orang yang nggak mendapat karena nggak ada namanya, dan ini nanti kita pertanyakan ke Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang agar diteruskan Kemensos. Padahal di tahap pertama dia menerima. Ratusan paket sembako dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara diberikan kepada warga terdampak COVID-19 di Kecamatan Biru-Biru, Deli Serdang. Bantuan disalurkan dengan mendatangi langsung rumah warga. Untuk menghindari kerumunan warga, petugas desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru mendatangi langsung warga ke rumah untuk menyalurkan bantuan paket sembako. Bantuan yang diberikan sebanyak 209 kotak paket sembako terdiri dari beras 10 kg, mie instan 20 bungkus, minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 2 kg. Menurut Camat Biru-Biru, pihaknya telah membagikan sebanyak 209 paket sembako tahap pertama kepada warga yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19. Bantuan diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi COVID-19. Jumlah yang disalurkan hari ini 209 kepala keluarga, ya, yang di dalamnya ada memang beras 10 kilo, minyak goreng, mie instan. Seratusan paket sembako disalurkan bagi keluarga kurang mampu di pelosok pedesaan di Kota Gunung Sitoli, Nias. Bantuan yang disalurkan berasal dari Satuan Pelajar Mahasiswa atau SAPMA Ikatan Pemuda Karya Kota Gunung Sitoli. Bantuan yang diberikan kepada warga berupa paket sembako terdiri dari beras 10 kg, minyak goreng 1 kg, gula 1 kg, susu, mie instan, telur, dan teh celup. Bantuan tersebut disampaikan Satuan Pelajar Mahasiswa atau SAPMA Ikatan Pemuda Karya Kota Gunung Sitoli. Pembagian diberikan acak dengan menyisir rumah warga yang berada di pedesaan guna memastikan penyaluran bisa tepat sasaran. Bantuan yang diberikan diharapkan bisa membantu warga yang kesulitan memenuhi kebutuhannya di tengah pandemi COVID-19. Memberikan paket sebanyak 100, kurang lebih dari 100. Jadi kami memberikan bantuan ini kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang atau keluarga-keluarga yang kurang mampu, dan kami menyalurkan ini secara sistem acak. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Kementerian Kesehatan Kelas 1 Medan melaksanakan uji swab gratis bagi masyarakat di Kota Medan. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi di Wajah Sumut, Kementerian Kesehatan BTK LPP kelas 1 Medan bersama gugus tugas COVID-19 melaksanakan uji swab gratis bagi masyarakat di Kota Medan. Hal ini dilakukan guna mendeteksi dini penyebaran virus COVID-19. Pelaksanaan uji swab gratis dilakukan di GBKP Kilometer 4 Kompleks Pamen Jalan Jamin Ginting Medan pada Senin pagi. Sebanyak 100 unit alat penguji spesimen swab disediakan untuk mendeteksi dini penyebaran COVID-19. Kegiatan uji swab dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan wajib menggunakan masker, sedangkan petugas dilengkapi alat pelindung diri lengkap. Kepala Kantor BTK LPP kelas 1 Medan Rosmita Ginting mengatakan uji swab ini dilaksanakan gratis dan terbuka bagi masyarakat dengan pengambilan sampel tenggorokan dan foto toraks. Jika nanti ada warga yang dinyatakan positif, maka wajib melaksanakan isolasi dan menjalani perawatan sesuai protap COVID-19. Kedepan uji swab akan dilakukan berkelanjutan dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Bila mana kami mendapatkan yang positif, itu semua sudah diarahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan kita juga nggak main ambil gitu aja, kita akan telepon, kita akan mengedukasi, kita akan berikan yang terbaik dan pengobatan. Pemerintah Kota Binjai membuat aplikasi yang diberi nama SIGUM atau Sistem Informasi Guru Mengajar sebagai langkah persiapan menghadapi kenormalan baru atau New Normal. Sistem belajar ini bisa dipantau langsung oleh Dinas Pendidikan setempat. Pelatihan dan uji coba program Sistem Guru Mengajar atau SIGUM dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Binjai. Dalam pelatihan ini, operator sekolah diajarkan tentang cara koneksi SIGUM dengan Binjai Command Center atau BCC yang berpusat di kantor Pemko Binjai. Dengan SIGUM, para guru dan siswa bisa melakukan kegiatan belajar secara online dan dipantau langsung oleh Dinas Pendidikan. Dengan adanya sistem ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan lebih efektif meski di masa pandemi COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Sri Ulina Ginting mengatakan uji coba SIGUM dilakukan di 1 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah pertama di Kota Binjai. Selain di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, aplikasi SIGUM juga akan diterapkan untuk sekolah menengah atas yang ada di Kota Binjai. Diharapkan aplikasi SIGUM bisa membuat para siswa tetap bisa mengikuti seluruh pelajaran meski dilakukan dari rumah. Guru itu memang benar-benar mengajar karena ini SIGUM ini bisa dipantau. Jadi operator nanti ini lagi pelatihan para operatornya, dan kita Binjai juga sudah menerapkan setiap kecamatan uji coba masih 1 sekolah untuk SD. Setiap SD ada 1 kecamatan, dan untuk SMP. Pemerintah telah mengumumkan bahwa kebijakan New Normal akan segera diterapkan di Indonesia. Di Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengaku sudah memanggil para ahli untuk membuat kebijakan penerapan New Normal dalam dunia pendidikan di Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat menggelar pertemuan di pendopo rumah dinas gubernur di Jalan Jenderal Sudirman, Medan. Gubsu sebelumnya telah memanggil sejumlah pakar termasuk dalam bidang pendidikan untuk mencari formula dalam penerapan kebijakan New Normal di Sumatera Utara. Sebelum kebijakan New Normal dalam dunia pendidikan rampung, Gubernur menghimbau pihak sekolah memperpanjang masa belajar di rumah untuk seluruh anak sekolah hingga perguruan tinggi. Gubsu mengatakan pemerintah provinsi tidak ingin tergesa-gesa dalam penerapan New Normal. Masa transisi yang saat ini berlangsung adalah waktu mengkaji sebelum kebijakan New Normal diterapkan, terutama dalam dunia pendidikan di Sumatera Utara. Rencananya sebelum diterapkan, Pemprov Su akan melakukan rapat dengan DPRD Sumut sebelum menyampaikannya ke Kementerian Pendidikan. Kayak bagaimana? Ada katanya penjarangan, physical distancing untuk kelas. Apakah sudah cocok? Akan dilakukan rapid test kepada guru dan murid. Mau sampai kapan? Ada pemberlakuan jam, ada pemberlakuan jumlah. Bisakah itu kita laksanakan?
Nah ini segala macam sedang dipertimbangkan. Sedang digodok ya. Pemirsa, lalat merupakan jenis serangga yang dikenal sebagai hewan pengganggu di sekitar kita. Namun siapa menyangka bahwa lalat dapat diternakan hingga menghasilkan pundi-pundi rupiah seperti yang dilakukan anggota Polri di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Seperti apa sih peternakan lalat ini? Berikut kita simak liputannya. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Siapa menyangka lalat yang dikenal sebagai serangga pengganggu dapat diternakan dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Nah, di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, ada seorang personil polisi yang berhasil beternak lalat hingga dijual ke luar provinsi Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui bagaimana cara beternak dan cara budidaya peternakan ini, mari ikuti saya. Inilah peternakan lalat milik seorang anggota Polri bernama Aibtu Solihin yang berada di Kelurahan Aikpaing, Ratoprapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Di atas lahan seluas 1.600 meter persegi inilah, Aibtu Solihin beternak lalat jenis BSF atau lalat tentara hitam. Ide beternak lalat BSF digagas oleh sang anak yang masih berkuliah di Pulau Jawa. Dikarenakan lalat BSF mudah untuk diternakan tanpa modal yang besar. Aibtu Solihin mengatakan perawatan dan pemberian pakan lalat cukuplah mudah hanya dengan menyediakan buah-buahan tak layak konsumsi atau busuk. Dan medianya itu apa saja bisa dedak dicampurin air, ataupun bisa semangka busuk atau semangka yang udah afkir itu, ataupun pepaya, ataupun ampas tahu, cukup ditumpangkan di atasnya, akhirnya netes di situ jadi ulat. Untuk satu ekor lalat BSF betina dapat menghasilkan sekitar 600 butir telur. Jika kalkulasi lalat betina super berjumlah 20 ekor, maka dapat menghasilkan 10.000 hingga 12.000 butir telur lalat. Masa panen telur lalat BSF dapat dilakukan hanya dalam waktu 2 hingga 3 hari dan dapat dijual seharga Rp10.000 per 200 gramnya. Selain telur, larva dan pupa lalat dapat dijual dengan harga bervariasi. Untuk larva berwarna putih dijual seharga Rp8.000 per kilo, sedangkan pupa lalat berwarna hitam dijual Rp80.000 per kilogramnya. Dari hasil penjualan lalat BSF, Aibtu Solihin dapat meraup omset mencapai Rp15 juta per bulannya. Pemirsa, beginilah cara bentuk peternakan lalat di Desa Aikpaing, Kecamatan Rantau Utara, Sumatera Utara. Dengan hanya modal yang murah, Anda dapat bisa menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Nah, pemanfaatan lalat BSF umumnya dijadikan sebagai pakan ternak seperti ikan, unggas, dan lainnya. Lalat BSF hasil ternakan Aibtu Solihin kini telah dijual hingga keluar provinsi Sumatera Utara secara online maupun offline, seperti Riau dan Aceh. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Kevin Sinaga, Metro TV.